Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, Indonesia kembali berduka. Ketua Tim Percepatan Partisipasi Masyarakat Penanggulangan COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Dr. Andrianto Purnawan meninggal dunia akibat terinfeksi coronavirus. Meninggalnya Dr. Andrianto Purnawan di Surabaya pada Rabu 18 November lalu menambah panjang daftar dokter dan tenaga kesehatan yang meninggal akibat tertular COVID-19. Petugas kesehatan yang berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 kerap mengalami tekanan ketika okupansi rumah sakit melonjak tajam dan berisiko tertular dari pasien, sesama tenaga kesehatan atau saat bertugas di rumah sakit. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Dr. Muhammad Adib Humaydi, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID, terpilih melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Dokter. Ya, selamat pagi, Dokter. Sudah bisa mendengar suara saya? Ya, selamat pagi Mas Arvin. Ya, selamat pagi. Ini audionya mati soalnya ini. Ya. Baik, sudah bisa mendengar jelas sekarang ya dokter ya? Ya, saya dengar. Baik. Dokter, melihat semakin bertambahnya dokter yang meninggal dunia akibat COVID-19, sebenarnya apa yang harus menjadi perhatian atau pengingat di sini, dokter? Ya, jadi ini ada sebuah kondisi yang cukup memprihatinkan buat kami, Mas Marvin. Karena saat ini total yang meninggal dokter itu ada 167. Jadi ada 167 dokter yang meninggal sampai kemarin. Dan ini yang kemudian ada beberapa hal yang kita coba identifikasi problem yang ada di pelayanan. Selain permasalahan keterkaitan dengan mengenai sarana prasarana pendukung, tapi juga ada kaitannya juga dengan masalah safety culture, kemudian behavior safety, jadi perilaku, terus kemudian berkaitan juga dengan ketersediaan alat proteksi diri dan proses screening atau penapisan di rumah sakit terhadap seluruh pasien. Karena kita tahu bahwa saat ini dengan kondisi saat ini lonjakan kasus yang terjadi di masyarakat itu juga berdampak pada resiko paparan yang tinggi. Jadi resiko paparan pada dokter kita bisa lihat pada contoh kasus pada lonjakan di bulan Agustus. Itu ada 28 dokter yang meninggal. Demikian juga saat ini sampai sekarang di bulan November kita katakan lebih dari 15 dokter yang sudah meninggal pada bulan November. Ini masih pada pertengahan November. Jadi ini sebuah kondisi yang perlu untuk kemudian diupayakan beberapa hal terkait dengan perlindungan dan keamanan buat para tenaga medis dan tenaga kesehatan, Mas Marvin. Oke, apakah sejauh ini dokter melihat memang masih banyak sekali kekurangan dalam segi safety, terutama bagi para dokter ketika melakukan tugasnya di rumah sakit? Ya, jadi kekurangan yang ada tentunya kalau kita melihat dari bulan Maret dan saat ini memang sudah banyak perbaikan. Artinya ketersediaan APD. Walaupun di beberapa survei yang kami lakukan masih ada teman-teman di daerah yang masalah APD termasuk juga dengan APD-nya yang standar dan memadai juga masih menjadi kendala di lapangan. Tapi itu hanya kurang dari 40%. Itu sebuah survei yang kita lakukan di Jawa Timur. Terus kemudian yang berkaitan dengan yang lain adalah bahwa safety dan protection ini ada kaitannya juga dengan proses screening yang harus dilakukan lebih ketat di rumah sakit. Artinya modalitas screening ini memang tidak semua rumah sakit sama. Ada modalitas yang kemudian dia bisa melakukan PCR swab sebelum ada perawatan atau tindakan pada pasien-pasien yang dicurigai awal non-COVID gitu. Karena ini yang ternyata pada beberapa kasus di teman-teman sejawat kami yang terpapar itu ternyata di awal hanya dengan rapid test dikatakan non-reaktif, ternyata pada saat perawatan dia positif COVID gitu. Dan itu yang kemudian akhirnya menimbulkan resiko pada teman sejawat dokter. Kemudian faktor yang lain ini kembali lagi memang seperti kondisi yang ada di masyarakat. Jadi kondisi kebosanan, kelelahan yang itu kemudian akhirnya membuat kedisiplinan juga kurang juga ada terjadi, sehingga ini menjadi satu perhatian buat kita juga untuk terus menyuarakan kepada para teman-teman seperti halnya kita suarakan kepada masyarakat untuk tenaga medis tetap waspada dan tidak abai dan tetap mempertahankan level keamanan.
karena kita punya ada namanya zonasi di rumah sakit, ada level keamanan terkait dengan alat proteksi diri, ada level 1, 2, 3. Kita tetap mempertahankan level, jangan ada yang menurunkan level. Karena kita sekarang dihadapkan dengan satu kondisi yang memang akan pada minggu-minggu ini kemungkinan lonjakan kasus itu terjadi. Oke, Dokter Adip, mungkin sembari Anda memang ada di sini, ini bisa menjadi sebuah pengingat untuk kita semua ya. Saya harus membawa bahwa memang saat ini kasus dari, kalau bisa saya katakan adalah penyelewengan kesadaran gitu dari sejumlah masyarakat yang ternyata masih menimbulkan adanya kerumunan di lokasi-lokasi dan potensi penyebaran COVID-19 yang masih cukup tinggi dan sangat rawan ini. Bisa Anda gambarkan seberapa ketat sebenarnya perjuangan dokter ini dalam memerangi COVID? Ya, jadi satu sisi kita juga melakukan upaya-upaya pelayanan, Mas Marvin. Tapi satu sisi yang lain juga ada teman sejawat kita yang memang bertugas untuk melakukan satu edukasi, bertugas di lini pertama, apakah itu di puskesmas ataupun di fasilitas kesehatan primer. Nah, inilah yang kemudian di antara tugas-tugas itu kita pada prinsipnya adalah sebagai benteng terakhir di dalam pelayanan. Garda terdepannya adalah masyarakat. Sehingga pada saat kondisi yang terjadi di masyarakat, mobilitas di masyarakat yang semakin tinggi, masyarakat banyak yang tidak memakai masker, bahkan kemudian berkerumun bergerombol, maka resiko itu juga akhirnya meningkat sebagai bagian dari resiko yang terjadi pada tenaga medis dan tenaga kesehatan, yaitu resiko paparan tadi. Nah, ini yang kemudian menjadi satu hal yang buat kami sebuah kondisi yang mengkhawatirkan terkait dengan ketahanan mental para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Karena kita tahu di dalam salah satu survei ada 83% burnout terjadi di tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kemudian ada 15% bahkan kemudian ada tenaga medis, khususnya teman-teman dokter yang sudah mengalami depresi. Karena apa? Karena melihat situasi yang terjadi saat ini. Ya, 7 bulan atau 8 bulan dan kemudian tidak tidak ada perbaikan. Saya kira itu manusiawi pada saat kemudian kondisi-kondisi masalah mental juga terjadi pada kami di tenaga medis. Dan kami tidak berharap kemudian dengan kondisi yang saat ini maka menurunkan atau melemahkan semangat kita. Sehingga kami pun dari organisasi profesi mengupayakan ada usaha-usaha untuk kemudian meningkatkan semangatnya, dan salah satu yang sangat berperan dalam meningkatkan semangat ini adalah masyarakat. Apresiasi dari masyarakat dengan mematuhi protokol itu menjadi satu vitamin buat kita untuk kemudian kita menjadi semangat. Tapi pada saat kemudian apresiasi masyarakatnya itu berkurang, maka terus terang ini akan melemahkan semangat dan tentunya kita ingin menyelesaikan permasalahan COVID ini dengan segera. Dan kami pun juga ingin menyelesaikan dengan segera. Tidak ada yang diuntungkan dengan kondisi saat ini. Dan kami berharap ini cepat diselesai pandemi COVID di Indonesia ini. Baik, dokter, mungkin saya harus kembali kepada poin awal tadi, melihat juga ada informasi dari Palembang. Rekan kami menyatakan ada dokter yang di PHK dikarenakan memang ada memberikan tulisan bahwa ditutup sementara untuk IGD di sana dikarenakan memang ada sisi kelelahan dan juga kurangnya tenaga medis yang menangani di sana. Apakah memang mengenai kasus serupa, yakni kurangnya jumlah proporsi tenaga medis yang merawat pasien ini memang masih banyak kita melihat di sepanjang daerah di Indonesia, dokter? Ya, jadi kita melihat dari kondisi normal sebelum pandemi, Mas Marvin. Jadi ada problem di dalam maldistribusi, ada problem di dalam ketersediaan layanan, terutama SDM yang berbeda di seluruh wilayah Indonesia. Ada beberapa kondisi di kota besar yang memang dia surplus atau jumlah dokter lebih. Tapi ada juga kondisi-kondisi daerah dan kita punya pemetaannya. Ada daerah-daerah, salah satunya adalah daerah Indonesia Timur, daerah Kalimantan yang di luar Kalimantan Timur, atau daerah Sulawesi di luar Sulawesi Selatan. Masih banyak yang kemudian dalam kondisi normal sebelum pandemi mereka juga kekurangan dokter dan dokter spesialis. Nah, ini yang kemudian pada saat dengan pandemi ini, maka kondisi itu akan semakin membebani. Satu orang dokter yang sakit atau satu dokter yang meninggal di wilayah-wilayah yang memang dalam kondisi normal itu kekurangan, maka itu akan berdampak pada problem terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, ini yang kemudian kita tidak harapkan, artinya terlepas dari ada kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan, tolong itu bisa diselesaikan dengan baik,
sehingga kita benar-benar bisa menjaga dan kemudian tetap mempertahankan jumlah dokter atau jumlah tenaga kesehatan yang ada dalam satu wilayah tersebut, apalagi di wilayah-wilayah yang memang dalam kondisi normal sudah kekurangan. Baik, terima kasih untuk pembahasannya untuk pagi hari ini. Terima kasih Dr. Muhammad Adib Khomaidi, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Indonesia PBID terpilih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.